atas waktunya. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat Ketemu malam. lagi. Ya, kita jumpa lagi sebulan sekali. Ini bulan kedua ya di tahun 2023. Ya, saya mau share screen dulu ya. Izinkan saya share. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Teman-teman, pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang salib Yesus. Nah, sebagai orang Kristiani, itu kekuatan kita justru di salib Yesus. Ya kan? Kita semua tahu itu kan? Ya, tapi mari kita hari ini mau belajar lebih mengenal lagi apa yang dimaksud dengan salib Yesus sebagai sumber kekuatanku. Ya. Di dalam, khususnya di dalam Injil, itu Perjanjian Baru, saya kutipkan beberapa ayat kitab suci. Mungkin Ibu Ros bisa membantu saya Ya, membacakannya. baik. Silahkan. Dari Matius bab 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Lalu dari Matius bab 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setelah itu dari Lukas bab 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Iya, baik. Terima kasih, Ibu Ros. Teman-teman, Sama-sama, Bu. inilah yang tertulis di dalam Injil, di mana Yesus sendiri berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah loh, mari kita renungkan bersama. Bagaimana kita bisa menjadi layak di hadapan Tuhan? Ya kan? Layakkanlah aku Tuhan. Ya, seringkali kita berdoa seperti itu ya. Semoga saya sungguh layak di hadapan Tuhan. Teman-teman, ternyata untuk kita bisa layak di hadapan Tuhan, itu kita wajib. Hukumnya adalah wajib. Tidak bisa ditawar ya. Suatu keharusan. Harus memikul salibnya. Ya. Lalu Yesus juga berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, pertama. Poin kedua, memikul salibnya, dan baru mengikuti aku. Ini 3 syarat mutlak untuk menjadi murid Yesus. Nah, kalau kita, masing-masing dari kita, semua kita yang berkumpul di Zoom pada malam hari ini, kita mengaku diri kita ini adalah murid Yesus. Ya kan? Ya. Saya murid Yesus gitu ya. Nah, berarti kalau kita mengatakan saya murid Yesus, artinya kita juga harus menyangkal diri. Artinya menyangkal diri itu apa? Kita harus bisa melepaskan ego kita. Dia juga cerita katanya waktu Keakuan kita itu yang harus kita Mohon sangkal maaf, diri. tolong di-mute Keakuan. ya, Bapak Ibu. Jadi tidak lagi kita mengatakan pokoknya aku maunya begini. Aku harus begini. Aku, dan aku. Nah, itu poin pertama syarat mengikuti Yesus. Harus sangkal diri. Memang tidak mudah. Ya, saya pun merasakan perjuangan yang luar biasa untuk menyangkal diri. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada umumnya,
manusia, kita semua itu selalu ingin diakui. Akunya ingin selalu menonjol. Ya, pokoknya kalau aku nggak didengerin sakit hati. Di rumah, kita sebagai istri nggak didengerin suami, kita marah. Kita sebagai mama nggak didengerin sama anak-anak, kita juga marah. Ya, akunya. Sebagai sahabat, kita juga maunya ditonjolkan, maunya akunya dihargai. Nah, ingat teman-teman, syarat yang pertama, sangkal diri. Jadi, baru hari hari kemarin, kalau kita ikut misa, temanya tentang apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Yang namanya garam itu harus larut, harus hancur. Tidak bisa lagi kelihatan garamnya, tetapi kelihatan atau bisa dirasakan rasanya. Ada asinnya, itu yang membuat masakan sedap. Jadi kehadiran kita bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita tanpa kita harus menonjolkan diri. Itulah garam dan terang. Ya kan? Terang itu kita sebagai lilin yang dinyalakan dan siap leleh. Lilin itu kalau dinyalakan cahayanya terang, tapi lilinnya akan leleh. Nah, itu artinya sangkal diri. Ego kita harus dihilangkan. Kemudian syarat yang kedua, memikul salibnya. Teman-teman, kita ditebus dosanya oleh Yesus melalui penderitaan Yesus Kristus di salib. Dan kita seringkali mengatakan, marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Tanda kemenangan Kristus. Kristus telah memenangkan kita justru melalui salibnya. Seandainya Yesus tidak mau menerima hukuman salib yang dijatuhkan oleh Pilatus, pasti kita juga belum terselamatkan. Belum bisa mendapat jaminan menikmati hidup kekal bersamanya. Jadi salib itu adalah wajib bagi pengikut Kristus. Ya, karena Yesus sendiri memberikan karya penyelamatan, menyelamatkan kita semua melalui salib. Nah, dan syarat ketiga, barulah Yesus mengatakan, ikutlah aku. Mengikuti Yesus berarti meneladani perilaku dan sikap Yesus. Apa yang Yesus lakukan, itulah yang harus kita contoh. Kita juga harus melakukannya. Ya. Nah, jadi ternyata salib itu penting. Lalu di dalam Lukas 14 ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak menjadi muridku. Teman-teman, ini Lukas 14:27 dengan Matius 10:38 itu sejajar. Ya. Cuman kalau tidak memikul salib itu tidak layak di hadapan Tuhan, dan sekaligus kalau tidak layak berarti tidak bisa menjadi murid Yesus. Jadi kalau kita mengatakan saya murid Yesus, berarti kita harus layak di hadapannya. Karena menjadi murid Yesus itu harus layak. Supaya layak syaratnya gimana? Harus memikul salibnya. Nah, itu ya kaitannya. Baik, sekarang kita mau melihat apa yang ditulis oleh Santa Faustina yang berkaitan dengan salib Kristus. Nah, yuk kita belajar dari Santa Faustina. Oke, silakan Ibu Ros membacakannya. BHSF 267. BHSF 267. Yesus mengatakan kepadaku bahwa hatinya paling senang kalau aku merenungkan sengsaranya yang memilukan. Berkat renungan seperti itu,
cahaya cemerlang menerangi jiwaku. Barang siapa mau mempelajari kerendahan hati yang sejati, hendaklah ia merenungkan sengsara Yesus. Ketika aku merenungkan sengsara Yesus, aku memperoleh pemahaman yang jelas mengenai banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Aku ingin menyerupai Engkau ya Yesus, yang disalibkan, disiksa, dan dihina. Yesus, ukirlah kerendahan hatimu sendiri pada hati dan jiwaku. Yesus, aku mencintai Engkau dengan tergila-gila. Engkau yang terhimpit penderitaan sebagaimana dilukiskan oleh Nabi. Seolah-olah ia tidak dapat melihat rupa manusia di dalam dirimu, karena begitu besarnya penderitaanmu. Dalam keadaan seperti inilah, ya Yesus, aku mencintai Engkau dengan tergila-gila. Ya Allah yang kekal dan tak terhingga, apakah yang sudah dilakukan oleh cinta terhadap Engkau? Iya, baik. Terima kasih, Bu Ros. Teman-teman, mari kita simak bersama. Faustina menuliskan, Yesus mengatakan kepadaku bahwa hatinya paling senang kalau aku merenungkan sengsaranya yang memilukan. Ya. Jadi Yesus pesan kepada Faustina untuk sesering mungkin merenungkan sengsaranya yang memilukan. Dan Faustina melakukan ini. Dan pada saat Faustina merenungkan Yesus yang sengsara itu, justru berkat renungan seperti itu, cahaya cemerlang menerangi jiwaku, kata Faustina. Kita sebagai devosan kerahiman ilahi, kita juga diberi perintah yang sama. Renungkanlah sengsaraku, walau hanya sebentar saja. Lihat teman-teman, setiap hari pukul 3 sore kita diajak oleh Yesus, renungkanlah sengsaraku. Kenapa sengsara Yesus atau salib itu menjadi pusat? Karena melalui salib itulah kita diselamatkan. Dan Faustina mengatakan berkat merenungkan salib itu cahaya cemerlang menerangi jiwa. Maka teman-teman, nanti kalau ada waktu, boleh teman-teman sharing. Bagaimana sebagai devosan kerahiman ilahi yang setiap hari jam 3 sore merenungkan sengsara Yesus, merenungkan jalan salib. Pasti juga menemukan cahaya cemerlang menerangi jiwa. Kita pasti memetik manfaatnya dalam merenungkan sengsara Yesus. Saya yakin itu. Lalu, Yesus juga memberikan nasihat seperti ini. Barang siapa mau mempelajari kerendahan hati yang sejati, hendaklah ia merenungkan sengsara Yesus. Nah, ingat, Yesus juga berkata di dalam Injil, marilah belajar daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati itu hanya disarankan belajarlah dari Yesus. Karena Yesus sudah membuktikan, Yesus sudah mempraktekkan bagaimana dia sebagai Tuhan, sebagai Allah yang singgasananya di surga, dia mau melepaskan semuanya itu dan turun ke dunia hanya untuk menebus atau menyelamatkan Anda dan saya. Itulah kerendahan hati Allah, kerendahan hati Yesus yang sungguh-sungguh nyata dalam
penderitaannya di kayu salib. Dan tidak ada satupun manusia atau malaikat yang sampai saat ini bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Menyerahkan dirinya, tubuh, jiwa, dan kealahannya di kayu salib sebagai penebusan dosa-dosa kita semua. Itulah cara Yesus merendahkan hatinya sebagai Allah. Dia rela meninggalkan kerajaannya dan menjadi manusia yang sama seperti kita. Hanya satu hal yang tidak sama, yaitu dosa. Yesus tidak punya dosa, tetapi Yesus mau menebus dosa-dosa kita, mau menggantikan hukuman akibat dosa-dosa kita. Maka sangat-sangat penting buat kita ini, teman-teman, coba diingat, dicatat kalau perlu, bahwa bagaimana supaya kita bisa rendah hati. Rendah hati bukan yang pura-pura. Hari ini saya mau baik hati supaya orang melihat, menilai saya rendah hati. Bukan. Tapi rendah hati yang sejati, yang sempurna, yang sesungguhnya. Itu bisa dicapai kalau kita merenungkan sengsara Yesus. Dan saya yakin dengan begitu kita latihan merenungkan jalan salib, walaupun hanya singkat, pasti buahnya sudah bisa kita lihat. Bahkan kita rasakan dan bahkan kita nikmati. Ya. Semakin hari kita semakin mengerti penderitaan Kristus, disitulah kita mulai menyadari buat apa saya sombong. Kenapa selama ini saya sombong sekali? Padahal kita ingat tidak ada apa-apanya. Hanya debulah aku. Kita bisa berbuat segala sesuatu itu hanya karena kemurahan Tuhan. Nah, disitulah kalau kita menyadari sampai titik itu bahwa I am nothing. Saya tidak dapat berbuat apa-apa dan semua yang saya lakukan ini 100% semata-mata hanya karena rahmat atau anugerah Tuhan. Semua ini hanya karena pemberian Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Itu yang dimaksud dengan kerendahan hati sejati. Jadi, teman-teman, kalau kita bisa sudah di level merasakan bahwa semua karena anugerahnya, semua yang bisa kita lakukan hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Maka disitulah kita menemukan cahaya cemerlang yang menerangi akal budi kita, menerangi jiwa kita. Roh Kudus yang menuntun kita sampai kita bisa mengenal yang namanya kerendahan hati sejati. Ya, oke. Lalu, ketika aku merenungkan sengsara Yesus, aku memperoleh pemahaman yang jelas mengenai banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Nah, persis di sini teman-teman, saya juga diproses melalui jalan salib singkat. Yang setiap hari saya renungkan jalan salib itu, dan ternyata saya pun memperoleh pemahaman semakin hari semakin jelas tentang sabda Tuhan. Tentang kitab suci. Memang betul, saya juga belajar kitab suci di KPKS. Tetapi, waktu saya menjadi murid KPKS, bahkan sudah lulus puluhan tahun, seringkali saya juga masih belum paham betul apa yang dimaksud di dalam kitab suci, Injil terutama. Sabda-sabda Yesus. Tetapi, dengan berjalannya waktu, saya sering merenungkan sengsara Yesus. Persis apa yang ditulis oleh Faustina. Aku memperoleh pemahaman yang jelas mengenai banyak hal. Dulu saya nggak ngerti maksudnya buku harian Santa Faustina. Saya membaca buku harian Santa Faustina sudah lama.
dikenalkan oleh Pak Stefan. Tapi jujur, orang mudeng-mudeng, nggak paham. Karena sulit, ya kan? Karena bahasa terjemahan itu sulit untuk kita tangkap. Tetapi melalui renungan jalan salib terus-menerus saya lakukan, jatuh bangun ya, awalnya memang nggak bisa disiplin ya, banyak hal yang saya langgar kedisiplinan itu. Tetapi Tuhan terus-menerus menuntun saya, memberi kesempatan pada saya, memasukkan saya, menenggelamkan saya di dalam lautan kerahiman setiap jam 3. Dan itulah yang saya temukan. Saya memperoleh pemahaman yang jelas mengenai Injil, mengenai buku harian Faustina. Setiap saya membaca buku-buku rohani yang menumbuhkan iman saya. Dulu saya pernah membaca Anthony de Mello, enggak mudeng. Tapi dengan berjalannya waktu, saya membaca lagi. Baru ngerti, ya ampun maksudnya ini toh. Buku harian Faustina, sekarang saya juga lebih mudah menangkapnya dibanding dulu. Padahal kalimat yang saya baca sama. Injil juga begitu, kitab sucinya tidak berubah. Tulisannya tidak berubah. Tetapi pemahaman saya menjadi berubah. Saya bisa menangkap pesan Tuhan sekarang dan dulu sangat berbeda. Nah, itulah teman-teman, saya selalu mengimani pengalaman Santa Faustina ini juga bisa kita alami. Asal kita mau praktek. Jadi, jangan lagi teman-teman mengatakan, itu kan Santa Faustina. Itu kan Romo yang bisa. Itu kan suster yang bisa. No. Kita semua bisa. Asal tadi, bagaimana kita layak di hadapan Tuhan tadi. Sangkal diri, pikul salib, dan meneladani, mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Sebenarnya intinya gampang kok. Yang dilakukan Tuhan itu hanya satu. Berbuat kasih. Perbuatan kasih atau berbelas kasih terhadap semua orang. Itu pasti kita pun dilayakkan menjadi murid Kristus. Nah, lalu beranikah kita sekarang berdoa seperti yang ditulis oleh Faustina? Faustina mengatakan pada Yesus, aku ingin menyerupai Engkau ya Yesus, yang disalibkan, disiksa, dan dihina. Teman-teman, saya berkali-kali membaca kalimat ini dan saya katakan, Tuhan, saya belum mampu. Saya belum berani menghadapi hal-hal yang mengerikan. Dihina. Coba kalau kita dihina oleh keluarga dekat kita, oleh anggota keluarga kita, atau oleh teman akrab kita, atau oleh siapapun lah yang kenal kita dan kita dihina. Apa yang terjadi? Rambut kita langsung bergerak ke atas semua. Tanduknya langsung keluar semua. Ya kan? Itu baru satu poin, dihina. Langsung kita mengatakan, woi, aku punya harga diri. Jangan menghina aku. Dan seterusnya dan seterusnya. Marahnya udah kayak apa. Itu baru satu poin, dihina. Padahal dihina itu kan dengan kata-kata. Ya, kita ada juga penghinaan dengan perbuatan. Tapi paling sering kita itu baru dengar penghinaan. Varia aja kok didengar. Coba. Begitu aja kalimat itu aja. Ngapain dengerin Varia? Varia itu siapa? Ngapain dengerin dia? Itu kalau saya dulu masih belum bertobat. Wah, langsung panas saya. Hati saya langsung membara. Pasti ngamuk, pasti marah. Tapi teman-teman, kita harus belajar seperti Yesus. Sangkal diri. Ego kita harus ditekan terus-menerus. Ya. Biar Tuhan makin besar dan aku makin kecil. Kalau seperti itu, maka kita
dari hari ke hari kita semakin dilayakkan oleh Tuhan menjadi muridnya. Maka kita harus belajar terus-menerus seperti sang guru kita. Poin yang kedua, disiksa. Ya ampun, disiksa, baru dengar kata-kata dihina aja kita sudah jigrak semuanya. Apalagi disiksa. Teman-teman, kalau kita melihat film The Passion of Christ, bagaimana Yesus disiksa, didera, dicambuk, apa yang kita rasakan? Kita ikut pilu. Cuman lihat aja kita ikut pilu. Gimana kalau kita yang mengalami? Ya toh? Dan akhirnya, bagaimana kalau kedagingan kita disalibkan? Keegoisan kita disalibkan. Mampukah kita? Maukah kita? Ingat kata-kata Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau kita menyadari hal itu, maka itu berarti kita benar-benar sudah disalibkan dari ego kita. Kita juga disiksa dari batin kita. Ya, kita mengolah batin kita, mengolah rohani kita, mengolah pola hidup kita untuk bagaimana menyerupai Yesus. Ya, berat memang, tapi kita harus latihan. Yang namanya latihan, kayak pilot itu latihan terbang, awal mulanya ya pasti salah. Banyak kesalahan, ya, banyak kegagalan, pasti yang namanya belajar. Dulu waktu kita pertama kali belajar sepeda, coba bayangkan. Berapa puluh kali kita terjatuh. Tapi kita nggak kapok kan? Karena pengen naik sepeda bersama teman-teman. Ya, dulu belum ada betadin. Setiap kali kita jatuh pakainya obat merah. Ya kan? Dan itu sekujur kaki itu merah semua. Karena kita main sepeda, belajar sepeda dan jatuh, jatuh, dan jatuh. Tetapi akhirnya kita mahir naik sepeda. Nah, latihan rohani pun demikian. Kita mau ikut Yesus pun harus berlatih. Maka saya senang sekali dengan istilah latihan rohani. Rohani kita yang dilatih. Kalau nggak pernah latihan, gimana kita bisa menjadi orang yang pandai, orang yang mahir? Nggak akan bisa. Semuanya dari latihan. Ya, oke. Berikutnya. Baik. Silahkan Bu Ros. Baik, BHF 267. Yesus mengatakan kepadaku bahwa hatinya paling senang kalau aku merenungkan sengsaranya yang memilukan. Berkat renungan seperti itu. Sorry Bu Ros. Sorry. Saya ini double. Tadi sudah. Oke, next. Kemudian, 446. ya, BHF 446. Kemudian, aku melihat Tuhan Yesus terpaku di salib. Tidak lama setelah ia bergantung di sana, aku melihat suatu himpunan besar jiwa-jiwa yang disalibkan seperti dia. Kemudian, aku melihat himpunan yang kedua, dan akhirnya himpunan yang ketiga. Jiwa-jiwa dalam himpunan yang kedua tidak dipaku pada salib, dan tetapi mereka memegang erat-erat salib masing-masing dengan tangan mereka. Jiwa-jiwa dalam himpunan yang ketiga tidak disalibkan pada salib mereka, dan tidak memegang erat-erat salib masing-masing dengan tangan mereka, tetapi menyeret salib mereka di belakang mereka, dan mereka merasa tidak senang. Iya. Oke, teman-teman kita bahas dulu ini ya. Faustina mengatakan, aku melihat Tuhan Yesus terpaku di salib. Tidak lama setelah ia tergantung di sana, aku melihat suatu himpunan besar jiwa-jiwa yang disalibkan seperti dia. Ternyata ada juga jiwa-jiwa yang disalibkan
seperti Yesus. Ya. Kemudian aku melihat himpunan yang kedua dan juga ada himpunan yang ketiga. Himpunan itu kumpulan orang, kumpulan jiwa-jiwa banyak ya. Ini bukan halusinasi Faustina, tapi memang Faustina itu diberi rahmat khusus untuk dia bisa melihat, mata rohaninya melihat. Lalu dijelaskan di sini, jiwa-jiwa dalam himpunan yang kedua itu tidak disalib. Ya, himpunan yang pertama itu jiwa-jiwa yang disalib seperti Yesus, dipaku persis sama seperti Yesus. Himpunan yang kedua itu tidak dipaku, tetapi mereka memegang erat-erat salib masing-masing. Jadi memegang salibnya masing-masing. Himpunan jiwa yang ketiga itu salibnya diseret di belakang mereka. Dengan raut muka mereka tidak senang. Artinya nyeret salib sambil ngedumel, nyeret salib sambil ngoceh, ngomel gitu ya. Menunjukkan ketidaksenangan dengan terpaksanya. Nah, itu bayangkan 3 kelompok jiwa yang Santa Faustina lihat. Lalu apa artinya? Nah, Ibu Ros, ini lanjutannya. Yesus berkata kepadaku, apakah engkau melihat jiwa-jiwa ini? Mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, juga akan mulia seperti aku. Dan mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, tetapi kurang disakiti dan kurang dihina juga, menyandang kemuliaan, tetapi sedikit lebih rendah daripada kemuliaan Allah. Dari antara jiwa-jiwa yang disalibkan, yang paling banyak adalah para klerus. Aku juga melihat bahwa sejumlah jiwa-jiwa yang disalibkan itu aku kenal. Dan hal ini memberiku sukacita yang besar. Kemudian Yesus berkata kepadaku, dalam meditasimu besok pagi, engkau hendaknya merenungkan apa yang engkau lihat hari ini. Dan seketika itu juga Yesus menghilang dari hadapanku. Iya, jadi ini teman-teman penglihatan Santa Faustina. Pertama-tama dia melihat Yesus yang tersalib. Kemudian ada sekelompok jiwa yang disalibkan persis dengan Yesus. Tangannya dipaku, kakinya dipaku persis. Nah, Yesus bertanya pada Faustina, apakah engkau melihat jiwa-jiwa ini? Ya, jelas Faustina melihat ada 3 macam kelompok jiwa yang dia lihat. Dan Yesus jelas mengatakan, mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, mereka juga akan dimuliakan seperti aku. Teman-teman, mari kita renungkan baik-baik. Yesus dimuliakan setelah dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kapan Yesus dibangkitkan? Setelah Yesus disalibkan. Perhatikan baik-baik. Kemuliaan itu diperoleh atau kemuliaan itu datang sesudah penderitaan di kayu salib. Jadi Yesus dibangkitkan dengan mulia. Ya. Setelah Yesus didera, disiksa, disalibkan. Dan akhirnya Yesus mengatakan, sudah selesai. Wafat. Pada hari ketiga, dibangkitkan dari orang di antara orang mati. Dan disitulah Yesus dimuliakan. Dibangkitkan dalam kemuliaan.
Jadi, Yesus mengatakan, mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, artinya yang sudah benar-benar mengalami siksa salib, dihina, dihina, didera, dan akhirnya disalibkan. Jiwa seperti itu juga akan mendapatkan ansep. Yang kedua tadi, kelompok yang kedua, itu mereka yang memegang erat salib. Tidak disalibkan, tapi mereka yang memegang erat salib mereka masing-masing. Yesus mengatakan apa? Mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, tetapi kurang disakiti dan kurang dihina. Tapi mereka juga mendapatkan kemuliaan. Tetapi tingkat kemuliaannya lebih rendah dari kemuliaan Allah. Nah, lalu Yesus mengatakan jiwa-jiwa yang disalibkan, yang tadi disalibkan seperti Yesus, itu paling banyak adalah para klerus. Klerus itu romo, bruder, ya, uskup, ya, itu banyak mengalami penderitaan disalib seperti yang Yesus alami. Tetapi mereka juga akan mendapatkan kemuliaan seperti yang Yesus juga alami. Mengapa para klerus? Karena mereka sudah menjadi mempelai Kristus. Mereka adalah belahan jiwa Kristus. Jadi yang namanya mempelai itu sehati. Yesus sebagai mempelai yang mengalami penderitaan di salib, maka para klerus yang menjadi mempelainya juga akan mengalami hal yang sama. Lalu PR-nya, Faustina dikatakan, besok dalam meditasimu besok pagi, engkau hendaknya merenungkan apa yang engkau lihat hari ini. Yesus selalu pengen kita selalu merenung, dan merenung. Nah, apa hasil renungan Faustina? Yuk kita lihat sama-sama. Yuk. Sorry. Keesokan harinya, Tunggu kecil tulisan. Keesokan harinya, aku merasa sangat lemah, tetapi tidak merasakan penderitaan apapun lagi. Sesudah komuni kudus, aku melihat Tuhan Yesus persis seperti yang aku lihat dalam salah satu adorasi. Tatapan mata Tuhan Yesus terus-menerus menembus jiwaku. Dan bahkan debu yang